Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan hadirin sekalian, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan agung yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju jalan penuh cahaya iman dan Islam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sebuah renungan penting tentang makna kepemimpinan dan tanggung jawab. Kita semua tahu bahwa dalam kehidupan ini setiap orang memegang peran sebagai pemimpin, minimal bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi lingkungannya. Bahkan ada yang dipercaya memimpin organisasi, masyarakat, hingga sebuah bangsa. Namun kenyataannya, seringkali kita melihat sikap yang keliru dalam memahami tanggung jawab kepemimpinan. Seorang anak melakukan kesalahan, maka yang disalahkan adalah anak itu sendiri. Seakan-akan orang tuanya tidak ikut bertanggung jawab. Seorang anggota organisasi gagal melaksanakan tugas, maka pimpinan langsung menuding anggotanya, seolah-olah kegagalan itu tidak ada hubungannya dengan cara ia memimpin. Bahkan ketika rakyat suatu negara menghadapi masalah, seringkali pemimpinnya berdiri di depan publik dan berkata bahwa semua itu karena kesalahan rakyat, tanpa sedikit pun bercermin kepada diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan dengan hati yang jernih. Adakah itu sikap yang adil? Pantaskah seluruh kesalahan ditimpakan hanya kepada anak, kepada anggota, atau kepada rakyat, sementara orang tua, pimpinan organisasi, atau pemimpin negara berlepas diri dari tanggung jawab? Sesungguhnya jika seorang anak berbuat salah, itu adalah cerminan dari bagaimana orang tuanya mendidik, membimbing, dan memberi teladan. Jika seorang anggota organisasi gagal, itu adalah pertanda bahwa pemimpinnya belum sepenuhnya mampu memberikan arahan yang jelas, belum membangun sistem yang sehat, atau belum mendampingi dengan baik. Dan apabila rakyat suatu negara terjerumus dalam kesalahan, maka sesungguhnya di sana ada kelemahan dalam kepemimpinan, baik dalam memberikan contoh, dalam mengelola kebijakan, maupun dalam menghadirkan rasa keadilan. Hadirin sekalian yang berbahagia, menyalahkan anak tanpa introspeksi orang tua, menyalahkan anggota tanpa bercermin pimpinan, dan menyalahkan rakyat tanpa evaluasi pemimpin negara adalah sebuah kezaliman. Kepemimpinan adalah amanah besar yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, tetapi juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Artinya jelas, seorang ayah dan ibu akan ditanya tentang bagaimana ia mendidik anak-anaknya. Seorang pimpinan organisasi akan ditanya tentang bagaimana ia membimbing anggotanya. Dan seorang pemimpin negara akan ditanya tentang bagaimana ia memimpin rakyatnya. Maka tidak ada alasan untuk lepas tangan. Tidak ada ruang untuk saling melempar kesalahan. Karena amanah kepemimpinan itu hakikatnya melekat dan tidak bisa dihindari. Saudara-saudaraku sekalian, dari sini marilah kita belajar bahwa setiap kesalahan yang terjadi bukan semata-mata untuk kita jadikan bahan saling menyalahkan, tetapi justru sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Orang tua hendaknya selalu menjadi teladan dan panutan bagi anak-anaknya, bukan sekadar pemberi perintah, melainkan pendidik sejati. Pimpinan organisasi hendaknya mampu memberi arahan yang jelas, membangun sistem yang sehat, dan mendampingi anggotanya dalam suka maupun duka. Pemimpin negara hendaknya senantiasa menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan, bukan hanya bagi segelintir orang, tetapi bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Apabila hal ini dapat kita wujudkan bersama, insya Allah kepemimpinan yang kita jalankan akan membawa rahmat, menghadirkan kebaikan, dan menjadi cahaya bagi kehidupan. Sebaliknya, jika amanah ini diabaikan, jika pemimpin berlepas diri dari tanggung jawab, maka yang lahir hanyalah kezaliman, perpecahan, dan kehancuran. Hadirin sekalian, marilah kita bertekad untuk menjadi pemimpin yang amanah di setiap level kehidupan. Mulailah dari diri sendiri, kemudian keluarga, lingkungan, organisasi, hingga bangsa. Jadilah pemimpin yang adil, bijaksana, penuh kasih sayang, dan siap memikul tanggung jawab.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita, meneguhkan hati kita, dan menjadikan kita semua pemimpin-pemimpin yang diridhainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.